Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Afriani dari Agribisnis kelas B Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat biologi tanah yang meliputi 4 komponen, yaitu yang pertama ada bahan organik tanah, yang kedua ada mikrofauna tanah, yang ketiga ada makrofauna tanah, dan yang keempat ada biologi tanah. Yang pertama, bahan organik tanah. Bahan organik tanah memiliki peran di dalam tanah, yaitu diantaranya ada memperbaiki sifat fisik tanah, yang meliputi membentuk agregat tanah, membuat tanah lebih lunak, memperbaiki operasi tanah, mampu menyerap air yang tinggi, dan juga menjaga suhu tanah. Yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah, meliputi sebagai nutrisi tanah, menetralkan tanah, meningkatkan KTK tanah, dan meningkatkan ketersediaan hara. Yang ketiga yaitu memperbaiki sifat-sifat biologi tanah. Yang pertama ada sebagai sumber energi bagi jasad hidup, meningkatkan jumlah mikroorganisme, menambah humus tanah, sebagai bahan ameliorasi, sebagai bahan remediasi tanah, dan juga menjaga kesehatan tanah. Yang kedua ada mikrofauna tanah. Ada dua, yaitu bakteri tanah dan juga fungi tanah. Bakteri tanah terdapat dua divisi utama, yaitu yang pertama ada indigenous atau bahasa latinnya autochthonous, dan yang kedua ada pendatang atau bahasa latinnya allochthonous. Bakteri kelompok fungsional, yaitu ada bakteri decomposer, bakteri mutualis, bakteri patogen, dan juga bakteri litotrof. Kemudian ada fungi tanah. 5 kelas dalam fungi tanah, yaitu ada yang pertama Omycetes, yang kedua Zygomacetes, yang ketiga ada Asimocetes, dan yang keempat ada Deuteromycetes, dan yang kelima ada Basidiomycetes. Kemudian juga ada fungi decomposer atau jamur saprofit, ada fungi mutualis, dan juga ada patogen atau parasit. Di samping itu juga ada Actinomycetes atau bakteri yang mirip jamur. Kemudian ada nematodes atau cacing tidak bersegmen, dan juga ada nematodes organisme uniseluler yang bersel tunggal atau disebut protozoa. Protozoa memiliki reproduksi yaitu aseksual dan seksual. Yang ketiga ada makrofauna tanah. Yang pertama cacing tanah. Peranan cacing tanah yaitu mencerna bahan organik, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan areasi dan drainase, mencerna bahan mineral, dan juga menyuburkan tanah. Yang kedua ada rayap. Peranan rayap yaitu ketersediaan hara, kontribusi pada pertukaran oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan lainnya. Kemudian ada dekomposer selulosa kayu, kemudian penyedia makanan bagi organisme lain, dan juga siklus N. Yang ketiga ada semut dan kumbang. Peranannya yaitu mentranslokasikan dan sebagai pencerna bahan organik. Kemudian juga ada Orabatit mites. Peranannya yaitu untuk memakan mikroflora dan bahan tanaman, kemudian memindahkan nutrien atau unsur hara, membawa mikro dan mesofauna, dan membuat lubang-lubang atau lorong kecil dalam tanah. Dan juga ada hewan pengerat yang peranannya yaitu menghaluskan ukuran bahan organik, mengumpulkan tanah, dan juga memperbaiki drainasi atau areasi tanah. Yang keempat yaitu biologi tanah. Biologi tanah erat kaitannya dengan proses fisik dan juga proses kimia tanah. Perbedaan pH, kelembapan, ukuran pori akan berpengaruh terhadap bentuk kehidupan organisme tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada iklim atau curah hujan, suhu, dan juga kelembapan. Yang kedua ada tanah yang meliputi pH, porositas, dan juga toksisitas. Yang ketiga ada vegetasi, yaitu hutan atau padang rumput, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.